Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bisa berbincang-bincang dengan dua sahabat saya. Saya Slamet Sugianto. Sahabat saya yang kanan ini adalah Ustadz Irwan Saifullah. Saya tidak perlu memperkenalkan beliau karena beliau cukup terkenal begitu. Beliau adalah seorang tokoh 212, tokoh alumni 212. Yang kedua adalah Dr. Ishak Rafiq. Beliau adalah Direktur Institut Eksekutif Masa Depan Institut di samping kiri saya. Jauh-jauh datang dari. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya. Malam ini spesial para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba memperbincangkan situasi nasional di mana perkembangan yang terbaru kita sebagai anak bangsa tentu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan sumbangsih terhadap problematika yang ada di negeri ini, terutama tentang masa depan bagaimana perbaikan negeri ini dari sengkarut yang disisakan sebagai sebuah residu politik, yakni terkait dengan banyaknya pembicaraan atau perbincangan mengenai dugaan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, serta ada yang menilai ini bukan hanya TSM tapi brutal. Ustadz Irwan Saifullah mengemukakan banyak istilah politik. Ada politik gombal mukio, ada politik malin kundang, ada politik kemarin itu patah arang karena ndak ngerti ini mau kemana lagi ini. Bangsa ini harus diadu karena banyak para aktor politik, ya, penyelenggara negara, bahkan juga dari kalangan aktivis-aktivis ini mau mengurainya itu ke mana ini, sehingga yang masuk angin. Karena banyak yang masuk angin. Nampaknya arus rekonsiliasi yang ditawarkan sebagai proposal yang diharapkan menjadi sebuah skema penyelesaian untuk mengakomodasi kelompok-kelompok yang kritis itu kuat ini. Arusnya sangat kuat. Untuk membentuk koalisi abadi. Untuk membentuk koalisi abadi dan koalisi gemuk. Kalau bisa gemuk dan gemoy. Sesuai dengan tagline ya. Sesuai dengan tagline-nya yang diusung oleh salah satu paslon Pilpres kemarin. 02 ya. 02. Ini yang perlu diwaspadai Dr. Ishak Rafiq kalau kita mencoba membicarakan. Yang menarik menurut saya adalah ketika kemarin Rocky Gerung ya di dalam sebuah kesempatan diskusi dia mengampu sebuah narasi. Sudah Jokowi itu keluarkan dekret saja. Itu akan membersihkan Jokowi dari dugaan-dugaan adanya politik cawe-cawe dinasti. Karena begitu dekret diserahkanlah kekuasaan itu kepada Prabowo, maka tampuk kekuasaan itu sepenuhnya ada pada Prabowo. Tetapi yang menurut saya yang menarik juga yang disampaikan Refli Harun ya, orasi di gedung depan DPR. Gedung KPU, DPR juga, KPU dengan pernyataan lawan, dan ada sinyalemen yang terakhir yang menurut saya menarik juga, tidak ada solusi yang lain. Di mana tadi politik patah arang tadi menjadi sebuah realitas ya yang sekarang mengemuka, saluran hukum melalui gugatan Mahkamah Konstitusi dengan melihat performa dan standing position Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah untuk mengadili hasil Pilpres yang disebut oleh banyak kalangan sebagai mahkamah kalkulator, gitu. Karena yang dinilai dan dia akan diadili itu adalah seberapa jauh ini deviasi atau penyimpangan hasil pemilihan presiden itu memang benar-benar signifikan untuk mempengaruhi atau tidak dalam konteks hasil pemilihan presiden. Terus kemudian angket juga begitu. Suara-suara desakan yang diharapkan bisa mendorong proses politik yang ada di parlemen dengan angket itu nampaknya juga ternyata masa depannya suram, madesu ya. Terakhir Dr. Ishak Rafiq tadi menyampaikan ada
realitas baru dan ini perlu dikonfirmasi ya. Puan sepakat dengan angket, tetapi kan Puan kemarin awal pembahasan di paripurna ndak hadir. Oh, ndak hadir. Yang ndak hadir itu Puan sama Imin. Ya. Ditambah dengan kalau nggak salah 285 anggota DPR. Ini ironis kalau kita bicara masalah angket yang diharapkan sebagai mudah-mudahan tidak mekanisme hak angkot yang omon-omon ya. Iya, itu juga menurut saya juga itu. Betul itu yang disinggung oleh Rocky Gerung juga soal mestinya kita nggak butuh hak angket tetapi hak angkot untuk mengangkut peserta aksi di berbagai lini ya, terutama di istana Senayan. Menyadarkan atau memakzulkan Pak Lurah. Iya, betul. Selesai urusannya. Nampaknya memang masyarakat sekarang membuncah ya amarahnya, dan ini merupakan satu aspirasi yang mestinya ini diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kesinambungan keberadaan pemerintahan sekarang. Saya ingin perspektif Dr. Ishak Rafiq. Kira-kira seperti apa ini Dr. Ishak Rafiq mencermati problem yang ada sekarang, dan apa kira-kira proposal atau rekomendasi yang tepat untuk bisa menarasikan atau memberikan satu usulan strategis bagi perkembangan yang ada sekarang ini, Dr. Ishak Rafiq. Silakan, Dokter. Oke, terima kasih nih Mas Slamet. Ya. Saya diundang Mas Slamet ini untuk bicara tentang proxy war. Lupa saya. Proxy war. Apakah pemilihan ya munculnya Prabowo Gibran sebagai pemenang ini bukan bagian dari proxy war? Betul. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, karena proxy war itu ada di atas semuanya ini. Dia adalah sebuah kudeta terhadap siapa yang kita pilih. Ya, karena kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 sudah memberi batasan. Ya. Jadi semua pemilu dan pilpres tujuannya harus ke situ, yaitu mewujudkan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia ini seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Dalam pembukaan itu disebutkan bahwa tujuan negara ini adalah melindungi segenap tumpah darah ya dan bangsa Indonesia. Itu satu. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, memakmurkan rakyat, yang memberi kesejahteraan kepada rakyat, kemudian menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah tujuan didirikannya negara republik. Dan kalau kita pilpres dan pemilu, tujuannya juga agar itu bisa terwujud. Ya, selama 79 tahun, ya, bentar lagi 17 Agustus nanti ini kita akan 79 tahun kemerdekaan Indonesia, dan kita belum mewujudkan tujuan ini. Kita bermain-main dalam mengurus negara, ini jadi masalah. Ya. Nah, ketika tujuan negara ini memakmurkan, menjaga, melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia, artinya melindungi dari serangan militer dan serangan bisnis. Serangan militer dan serangan bisnis ini ya bisa membuat terampasnya hak-hak rakyat Indonesia oleh serangan militer yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dan serangan bisnis bisa sama dahsyatnya seperti serangan militer. Kalau kita lihat contohnya Rempang, itu perebutan sama seperti serangan militer, di mana penduduk setempat 17.000 kakak harus diusir untuk sebuah proyek, ya itu proyeknya Tommy Winata, seorang pengusaha konglomerat besar, ya, yang bisa mengerahkan tentara dan polisi kita atas nama proyek strategis atas nasional. Nama proyek strategis. Padahal cuma mau bikin, katanya mau bikin pabrik kaca. Pabrik kaca itu kan 20 hektar aja sudah terbesar di dunia. Yeah. Kenapa harus mengambil 17.000 hektar? Seluruh pulau itu dan pulau sebelahnya diambil semua, dan penduduk setempat harus diusir seperti company. Dan siapa yang dipakai? Tentara kita sendiri dan polisi kita.
Inilah proxy war. Hmm. Ini sebuah kudeta dari kemerdekaan kita yang habis cuma dengan cara itu, dengan cuma perjanjian-perjanjian kecil, dengan lobby-lobby kecil. Nah, kalau sekarang ini kita sudah bikin ya, proxy war ini adalah sebuah perang juga, tapi tidak lagi mengirim tentara dengan senjata-senjata pembunuh massal, tidak lagi. Iya. Tapi dia menggunakan tentara setempat, pemerintah setempat untuk mengamankan semua yang diinginkannya. Lebih murah ini, lebih wangi, dan seolah-olah tidak berbahaya. Dan kemudian proxy war ini dengan menggunakan pemerintah, kemudian melunakkan wakil rakyatnya untuk membuat undang-undang yang meratakan jalan perampasan-perampasan ini lewat kawasan-kawasan ekonomi khusus yang dibikin dalam, ya sudah dibikin dasar-dasarnya dalam undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja, yang dua matanya. Yang pertama membuat tenaga kerja kita di negeri kita sendiri tidak aman, ya, bisa menjadi kuli kontrak seumur hidup. Sementara tanah-tanah kita di daerah-daerah strategis dan mengandung tambang bisa diambil kapan saja walaupun punya sertifikat untuk kebutuhan bisnis, menjadi kawasan-kawasan ekonomi khusus. Dan sekarang Aguan dapat lagi proyeknya Aguan, bisnisnya Aguan dijadiin proyek strategi nasional. Ini artinya diamankan sedemikian rupa proyek ini, dan pemerintah pasif. Pemerintah harus yang membuat proyek-proyek strategi nasional, bukan mengamankan proyek-proyek swasta besar sebagai proyek nasional. Ini akan berbahaya, nanti akan habis tanah-tanah itu kalau kita tidak kritis. Nah, apakah pemilu ini, pemilihan legislatif ini akan menghasilkan orang-orang yang bisa mengontrol itu? Maksudnya pilpres dan pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif ini kan menghasilkan wakil rakyat. Wakil rakyat ini adalah orang yang akan orang-orang terbaik kita yang kita pilih untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Yang menjalankan pemerintahan adalah presiden terpilih bersama kabinetnya. Dan sekarang kita memiliki keadaan yang sudah kayak gini, di mana kita tidak menjadi kaya, tapi statistik bisa dimainkan seolah-olah kita menjadi kaya. Padahal kita sudah jual pasir. Jual pasir itu artinya kita menjadi pemulung di zaman modern. Kita cuma ngeruk pasir terus kita jual. Itu kan tidak perlu pendidikan, tidak perlu dokter, tidak perlu insinyur, tidak perlu apapun. Jual pasir orang desa juga bisa. Nah, kita mau sebuah pemerintah ya pemerintah ini kan kita gaji dia yang besar, kita beri fasilitas, kita lengkapi dia dengan tambang, dia boleh mengurus tambang, mineral, laut, sungai, danau, dan semuanya itu milik dia, ditambah dengan perusahaan BUMN. Ini semua harus dipakai untuk memakmurkan rakyat. Kalau rakyat ini oleh pemerintahnya tanah-tanahnya boleh dijual demikian rupa, diserahkan kepada pengusaha-pengusaha dan penduduknya boleh diusir, ini kita masih memasuki zaman penjajahan baru pada saat kita 79 tahun telah merdeka. Ini tidak boleh diteruskan. Nah, apakah siapapun yang terpilih, ya Prabowo, Gibran, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, atau Ganjar dan Mahfud MD, siapapun yang terpilih harus mengamankan tujuan negara ini. Kalau tak bisa mengamankan, kita ganti semuanya. Ya, itu menjadi pertanyaan, Dokter. Itu. Jadi pertanyaannya adalah seberapa sebetulnya rejim baru dari proses pemilihan presiden nanti memang akan mencoba merevisi apa yang menjadi proyek-proyek strategis nasional yang sebetulnya sejatinya ini hanyalah stempel bagi para pengusaha untuk melakukan usaha-usahanya demi keuntungan segelintir orang saja, tetapi atas nama proyek strategis nasional bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan segelintir orang. Kemarin kalau nggak salah, Bahlil itu kan juga menyampaikan, Bahlil Menteri BKPM ya, Menteri Investasi sekaligus juga Ketua
Badan Koordinasi Penanaman Modal itu kan menyampaikan Salam. bahwa target investasi yang dipatok tahun 2024 itu 1.650-an triliun rupiah, dan 2023 menunjukkan tren yang naik gitu loh. Terus kemudian dia bersyukur karena apa? Pilpres ini berjalan 1 kali putaran gitu loh. Dan itu akan menjadi semacam legitimasi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang harapannya dengan 1 kali putaran Pilpres dan akan ekspektasinya investasinya itu 1.650 triliun ya, kalau saya nggak salah menyebut ya, dan ini perlu diverifikasi seberapa jauh keautentikan data jumlah investasi tahun 2024 yang dipatok. Itu nanti akan membawa implikasi kepada pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%. Apa ini arti semuanya kalau Dr. Rafiq Ishak melihatnya ini, Dokter? Ya, buat saya angka-angka itu tidak ada artinya. Buat rakyat, angka-angka itu sama seperti nomor undian aja. Tidak ada artinya kalau dia tidak membawa dampak kemakmuran buat rakyat. Tidak ada. Kalau rumah rakyat boleh diambil seperti di Rempang, untuk apa pertumbuhan itu? Sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Itu apapun yang mau dilakukan tujuannya harus mengamankan kehidupan rakyat ini dari serangan militer dan serangan bisnis. Pemerintah harus menjaganya supaya tidak diambil tanah-tanah rakyat ini, tempat-tempat mereka berusaha, ya. Kemudian dia dikasih BLT. Untuk apa rakyat ini dimiskinkan kemudian dikasih sumbangan? Yang diperlukan adalah sebuah sistem yang memudahkan dia mengambil haknya atas bumi. Dia bisa bekerja dengan baik sampai dia pensiun. Kemudian dia ada jaminan pensiun sehingga dia tidak memerlukan jadi pengemis kapanpun. Dikasih sedekah kapanpun, tidak diperlukan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia diberi oleh Allah negeri yang subur, yang kaya, yang tugas pemerintah seperti kata Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu, bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya ya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau ini diberikan kepada investor semuanya, maka tidak akan ada gunanya semua pertumbuhan itu. Pertumbuhan itu baru kita perlukan ketika rakyat ya dari seorang tukang patri, kemudian dia menjadi orang yang bisa bikin mobil, itu baru perkembangan. Kalau tukang patri, setelah 40 tahun masih tukang patri juga, terus kemudian dia tidak bisa lagi bayar sewa rumahnya dan segala macam. Ini tinggal kematian saja. Dan bukan itu tujuan kemerdekaan, bukan itu. Iya. Maka yang harus dibuat adalah sistem, ya, sistem yang membuat mereka bisa mengambil haknya atas bumi. Tapi ini sistem yang seharusnya dibangun oleh pemerintah bisa dibikin nol, bisa dikooptasi oleh bisnis. Ketika bisnis ini minta semua fasilitas seperti kawasan ekonomi khusus untuk mereka, daerah-daerah strategis, diusirnya daerah-daerah yang mengandung tambang yang seharusnya penduduk setempat itu menjadi kaya, malah menjadi tidak punya rumah karena diusir. Pemerintah macam apa yang mengusir rakyatnya? Di abad 21. Bagaimana? Tidak bisa. Nah, kita memerlukan Pilpres dan Pileg ini untuk membuat kita bisa bernapas. Tujuan negara ini ya bisa kita bicarakan lagi. Masa depan ini bisa kita bicarakan lagi sehingga kita bisa punya masa depan yang makmur, yang penduduknya, yang rakyatnya itu bisa masuk sekolah ya gratis sampai perguruan tinggi sampai seberapapun dia mau. Semua negara maju melakukan itu. Cuman kita saja yang kesulitan. Bahkan pulsa pun sekarang dikurangi buat anak-anak kita yang harusnya gratis. Kalau kita mau kasih makan orang dengan 500 triliun, sebetulnya harus dibikin adalah itulah jadi dana pendidikan yang membuat dia bisa gratis
Orang itu bahkan bisa makan siang gratis di kantin, tapi pemerintah bayar kepada kantin. Ya, Kalau dalam itu. konteks kesehatan justru mandatory spendingnya yang dihapus sekarang sehingga tidak ada Ya, intervensi APBN. Nah, kalau pendidikan arahnya justru ke liberalisasi ya, pendidikan. kita tidak boleh membiarkan itu. Karena itulah kita memilih presiden dan memilih wakil rakyat supaya kita dapat kehidupan berbangsa yang nyaman, Ya, makmur untuk semua. itu saya kira tantangan yang sekarang ini kita hadapi semuanya ya. Kalau kita mencoba berharap bahwa nanti kontestasi politik, terutama pilihan presiden itu akan melahirkan sebuah presiden baru yang punya keberpihakan kepada rakyat dengan cara apa? Memunculkan kemandirian dan memang sistem tata kelola negeri ini memang benar-benar sistem tata kelola negara yang independen, yang mandiri, yang punya keberdayaan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Saya akan mempersilahkan ke teman saya ini Ustadz Irwan Saifullah ini, biar ada imbangan perspektif dokter terkait dengan bacaan terhadap persoalan yang ada. Dan ini sudah direspon. Dan saya kira tadi saya lupa untuk menyinggung ada realitas kontestasi politik yang tidak bisa luput dari konteks proxy war ya. Dan proxy war ini sebetulnya mengindikasikan seberapa jauh negara ini diatur dengan sistem tata kelola yang baik. Apakah memang hanyalah bentuk perpanjangan tangan saja pada kepentingan geopolitik dan kepentingan yang direpresentasi oleh pemilik modal yang bisa dilihat indikatornya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law, ataukah ini memang adalah sebuah keinginan seberapa jauh sebenarnya political will rejim baru nanti yang konon kabarnya rejim barunya itu menjadi fusi satu karena tidak lebih hanyalah sebuah perpanjangan tangan dari legacy presiden sebelumnya sehingga keluar istilah dokter namanya rejim Prabowo Widodo. Kecuali kalau nanti benar-benar bisa diyakinkan oleh Pak Joko Widodo itu politik cawe-cawenya dan politik dinastinya itu memang bukan itu yang menyeruak ke permukaan, tetapi memang benar-benar ditunjukkan bahwa arah kebijakan negeri ini memang arah kebijakan yang direpresentasi dari kebijakan publik yang dilahirkan untuk kepentingan rakyat. Seperti apa Ustadz Irwan Saifullah ini melihatnya? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Is tadi, jadi begitu dahsyatnya ya orkestra dari Pilpres ini ya penuh dengan pengkhianatan yang nyata, kemudian juga jual beli jabatan, bahkan proyek-proyek sangat luar biasa. Ya sudah mulai banyak dinampakkan dengan berbagai macam konsesi. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana orkestra yang sangat brutal ataupun penuh dengan sandiwara itu yang rakyat ini sudah muak. Ya ternyata rezim Jokowi ini cuman ya ketawa ketiwi saja. Bagaimana seorang Gibran sudah sangat viral, dia ini adalah merupakan anak haram konstitusi, tidak ada rasa malu sama sekali. Bagaimana ada skandal bansos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai Bu Risma ini nangis-nangis, aku tidak tahu apa-apa gitu ya. Loh, kan pelanggaran besar yang dilakukan oleh Pak Jokowi kalau begitu dong. Bu Risma tidak tahu apa-apa ini. Jumlah yang segitu itu, coba. Agak susah memang menjelaskan ke DPR ya waktu itu ya ketika ditanya. Bukan susah lagi menangis, dia itu tidak tahu. Ini kan betul-betul, ya Allah, pengkhianatan kurang apa lagi kepada rakyat. Demikian juga yang namanya ketua KPU ini sudah 3 kali itu peringatan terakhir. Ya karena pelanggarannya pelanggaran etik dan peringatan terakhir 3 kali tidak dipecat, kurang apa lagi? Apalagi ya joget dangdut Sirekap ini katanya para pengamat ini wah sangat memalukan. Istilahnya joget dangdut Sirekap itu bagaimana dia dundut kemudian hilang lagi sampai kemudian mati tapi bekerja. Tapi konsisten angkanya katanya di 58-56. Coba begitu dahsyatnya ini. Ya, nah maka sudah sangat nyata bahwa di balik Pilpres ini ada proxy war.
Ya, sebagaimana yang dijelaskan beliau ini sebenarnya proxy war ini kan merupakan permainan politik negara-negara besar agar dia tidak keluar modal yang besar, dia tidak keluar energi yang sangat besar, sehingga dia menggunakan pihak-pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan ini sudah terjadi sebetulnya. Ya, kita bisa melihat bagaimana Amerika di Eropa misalnya. Ketika Uni Soviet ini runtuh, maka dia mengatakan bahwa dunia itu adalah milikku. Maka dia ambillah republik-republik bekas dari Uni Soviet Sosialis Rusia. Nah, agar Rusia yang marah ini kemudian tidak mudah untuk menghalangi dia, maka dia buat proxy war Ukraina gitu loh. Dengan adanya tekanan ataupun perang antara Rusia dengan Ukraina, inilah yang menjadikan Rusia sulit untuk menghadang bagaimana Amerika itu menguasai Asia Tengah, mulai Uzbekistan sampai Azerbaijan, sampai Kyrgyzstan, dan terus itu Asia Tengah diambil betul sampai ke Afghanistan, sampai ke Pakistan. Itu sekarang dibuat pipa-pipa minyak yang disedot oleh Amerika, coba menggelinding dia. Demikian juga negara-negara Arab agar tunduk, ada jual beli senjata yang sudah pernah kita bahas, hampir 520 triliun per tahun perdagangan senjata-senjata Amerika. Demikian juga minyak dia ambil dengan murah, maka harus dibuat konflik, ditanamkanlah proxy war dia, yakni Israel. Itu coba. Demikian juga di Asia. Dalam catatan Roy Jingsu, ini pengamat politik dan militer yang ada di Asia ini, dia mengatakan akhir-akhir ini intensitas intelijen dan latihan perang Amerika meningkat. Yang seawalnya itu setahun hampir 100, ini 1000, meningkat 1000 kali. Bisa kita lihat bagaimana latihan militer Gold Cobra yang ada di Thailand, coba. Operasi Belikat yang ada di Filipina. Kalau di sini Garuda Sud namanya. Oh, Garuda Sud. Di Singapura tidak pernah ada. Tidak pernah ada itu. Nah, tapi ternyata ada pasukan amfibi Katak yang sulit untuk bisa dilacak itu. Latihan untuk melindungi Singapura. Coba. Nah, semuanya ini proxy war yang sudah diciptakan oleh Amerika. Dan tentu untuk menghadang dominasi Cina dan Rusia. Maka ketegangan antara Korea dengan negara-negara sekutu, atau Amerika mengatakan dia akan membangun NATO Asia. Nah, Indonesia ini termasuk di dalam cengkeraman sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, atau saya mundur sedikit bagaimana Mbak Nun mengatakan di sini ini sudah ada ini proxy Amerika. Ainun Najib maksudnya. Iya, Mbak Nun. Iya. Kak Nun. Proksi Amerika di sini ada, proksinya Cina juga ada di sini. Karena jelas Fir'aunnya siapa, Hamannya itu siapa, Koronnya siapa, udah jelas, bahkan disebut namanya gitu ya. Apalagi disebut oleh beliau. Pak Jokowi ini sama juga DPR ini sekarang ini, dia itu tunduk kemana sekarang itu. Nah, maka secara tidak langsung dia menjadi proksi-proksi tadi itu. Maka memaksa harus 02 yang jadi, harus berkelanjutan, harus kepada poros Beijing. Nah, maka inilah yang dipaksakan oleh Beijing tadi ini. Proksi yang paling kuat itu adalah proksi Beijing sekarang ini. Tapi Amerika juga mungkin tenang-tenang saja, dia juga dapat banyak juga, sudah dapat Freeport, dapat juga yang lain. Nah, ini saya pikir harus menyadarkan kita, jadi begitu dahsyatnya sekarang ini Omnibus Law yang bisa memberikan karpet merah, bagaimana bebas pajak, bagaimana konsesi tadi itu sampai 180 tahun, sedangkan masyarakat dinaikkan 12%, gitu loh. Pulsa tol naik, tidak pernah dikasih tahu, pulsa listrik naik, beras naik, semuanya naik. Ini sebetulnya ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang berpihak, kebijakan-kebijakan proxy war yang berpihak kepada oligarki asing dan asing tadi. Jadi sekarang ini terbukti sudah bahwa
kenapa Pilpres ini betul-betul sangat ya banyak sekali orkestra pengkhianatan bahkan sandiwara atau dangdutan tadi terjadi, dan itu sudah nampak betul ya, dan masyarakat ditertawakan saja oleh Pak Jokowi gitu. Ya, kemarin itu kan sebetulnya kalau saya lihat ya Ustaz Irwan, mau diteruskan Ustaz? Silakan Ustaz. Loh, ayo. Iya. Komentari, silakan. Kemarin itu kan banyak yang menaruh harapan Dr. Ustaz Irwan Saifullah. 01 itu bisa menjadi sebuah representasi dari arus perubahan ini. Begitu kan? Itu yang menjadi keinginan yang berkembang, aspirasi yang berkembang kan begitu. Dengan tanpa menyampingkan sebenarnya persoalan fundamental yang kita diskusikan itu justru menjadi satu seberapa jauh misalnya hasil kontestasi politik terutama di Pilpres nanti melahirkan rejim baru yang konsen kepada persoalan-persoalan fundamental itu, yakni terkait dengan seberapa jauh proxy war itu yang benar-benar bisa diputus lah, kira-kira begitu, sehingga negeri ini memang benar-benar negeri berdaulat. Kalau melihat nanti seberapa jauh kesinambungan pengambilan kebijakan yang direpresentasikan oleh berbagai produk perundang-undangan dan kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara negara itu memang benar-benar performanya itu ada perubahan yang mendasar di tengah sisa keberadaan produk-produk kebijakan yang banyak dikritisi, mulai dari undang-undang IKN, undang-undang Cipta Kerja dan lain sebagainya. Saya mungkin berikan dulu perspektif ke Dr. Ishak Rafiq untuk memberikan sebetulnya apa rekomendasi yang diperlukan ini. Sebelum saya minta kepada Ustadz Irwan Saifullah, idealnya seperti apa sih kita ini harusnya memahami persoalannya sekaligus juga menyadarkan kepada umat solusi fundamental terkait dengan persoalan yang sekarang hadir di tengah-tengah kita. Luput dari hanya sekedar membicarakan soal ganti orang gitu loh. Tetapi ganti sistem yang seharusnya ini diampu dan menjadi sebuah proposal besar perubahan yang akan dititipkan kepada kontestasi politik sebagai harapan semuanya, itu memang benar-benar disadari oleh semua kalangan, terutama para elit yang sekarang ada, bukan terjebak kepada politik omon-omon dan politik bagi-bagi kue ya. Itu yang menurut saya penting sekarang yang harus dinarasikan dan disuarakan terus. Gimana dokter? Iya, ini Mas Slamet ini coba mancing-mancing. Ini saya bukan untuk pemancing dokter. Itu kita semuanya tapi punya juga pancingan ini juga. Setelah diprovokasi sama Ustaz Irwan Saifullah ini dipancing lagi sama Mas Slamet. Jadi keadaan ini jadi mulai panas. Begini, kata ahli manajemen kita bahwa negara yang tidak menentukan tujuan yang mau dicapainya, maka tujuannya akan dipaksakan oleh negara-negara besar yang lebih kuat. Itu di dasar proksinya ya. Itu sudah lumrah terjadi, dan pemerintah kita kan ada dua macam negara, negara merdeka yang berdaulat penuh dan negara merdeka yang berdaulat semu. Yang berdaulat penuh ini sama seperti antara lain Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Cina, Rusia, India, Korea, Jepang, itu berdaulat penuh dia. Dia menentukan dulu tujuan yang mau dicapainya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, baru dia menyusun kabinet, baru dia menetapkan anggarannya. Negara yang kedua yang berdaulat semua ini lain lagi. Dia tidak menentukan tujuan yang mau dicapainya. Kita lihat Pilpres kita ini, debat Capres tidak ada yang bertanya dan tidak boleh bertanya itu. Ya, sebetulnya kalau kamu saya pilih, kalau kamu terpilih sebagai presiden Mas Prabowo atau Mas Anies atau Mas Ganjar,
akan seperti apa Indonesia ini 5 tahun ke depan? Bagaimana pendidikan rakyatnya? Apakah akan gratis atau kayak gini lagi makin mahal aja? Sudah makan gratis kan? Makan gratis itu kan untuk susu gratis, makan gratis, Indonesia emas 2045. iya, cita-cita Gitu. nanti diambil dari bos. Jadi bosnya nanti hilang. Kalau mau kasih makan, carilah anggarannya sendiri. Kalau Prabowo mau jual tanahnya, silakan. Gibran mau jual aset-asetnya kemudian dijadiin nasi bungkus, boleh. Berarti itu Tapi ketika bos, Berdaulat semu itu berarti ketika dana bos yang mau dipakai, ini orang mengharapkan pendidikan anak-anak ini bisa berjalan karena ada semacam beasiswa di situ. Ada anak SMA dapat berapa ribu, 500.000 atau berapa siap iniannya. Tapi kalau yang diambil untuk makan itu dana bos, maka berat jadinya. Dan sekarang sudah mulai seperti mau menarik janjinya itu. Belum lagi jalan. Tapi confirm ya, dana bos yang mau dipakai. Itu dalam perdebatan di medsos kita lihat. Ya, silakan aja. Dan ini yang paling penting bukan apa-apa. Bagaimana ketika kita lihat ya bahwa tujuan negara ini bagi negara-negara yang berdaulat semu tidak Terlalu dijelaskan, tidak ditekankan. Bahkan dalam debat capres itu pertanyaan tidak datang dari otak presenter yang bertanya itu, datang dari toples. Ini bagaimana pertanyaan kepada presiden yang akan ini capres ini, yang harusnya ditanya secara langsung, ya. Kalau kamu jadi presiden, ya, bagaimana pendidikan rakyat, bagaimana listrik rakyat, apakah akan gratis, akan murah, atau nanti akan makin mahal. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan kepada presiden supaya kita kelihatan nanti programnya. Tapi ketika pertanyaan keluar dari toples itu, ini lebih dari gentleman ini. Loh, berat betul. Itu namanya politik toples. Jadi karena sudah banyak di situ itu rancangan-rancangan dari berbagai pihak. Ya. Bukan aja seperti layaknya memilih kucing di dalam karung, tapi pertanyaannya juga di dalam toples. Jadi ini ada profesor, doktor, rektor ini ya tidak boleh menggunakan pikirannya untuk bertanya kepada capresnya, tapi dia cuma mengambil dari toples terus ini belum dibuka ya seperti nari arisan. Nah ini kan lebih lucu kalau anak-anak TK disuruh jangan rektor. Lebih lucu anak-anak kecil dikasih pita, dikasih sanggul ibu kita Kartini, terus suruh ngambil dari toples. Itu lebih lucu daripada rektor-rektor yang sudah tua bangka begitu, yang secara intelektual sebetulnya dia malu melakukan itu. Filosofisnya apa sih? Itu penghinaan terhadap kaum intelektual menurut saya. Saya diubah, saya tidak mau melakukan itu. Cuman sebagai intelektual disuruh cuma ngambil arisan, tidak mau. Tidak usah. Oh, filosofisnya arisan. Harus dia yang bertanya. Kalau dia seorang rektor, terus dia akan bertanya, Anda calon presiden akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Ini ada 15 juta kakak tidak punya rumah di Indonesia. Dalam 5 tahun, apakah orang-orang ini akan punya rumah? Itu pertanyaan kepada capres. Tapi pertanyaannya datang dari toples, ya nggak akan keluar yang gitu. Rektor tahu jelas apa yang harus ditanyakan, tapi dia nggak boleh menggunakan pikirannya. Karena udah dibatasi oleh toples. Nah, yang kayak gini sebetulnya coba kita lihat semua pemilihan presiden di Amerika itu penanya itu langsung. Mr. Presiden atau Mr. Bush, Anda akan menjadi presiden kalau kami pilih nanti. Tapi kenapa kami harus memilih Anda? Bagaimana jaminan sosial nanti? Apakah akan kamu kurangi? Bagaimana kalau kamu kurangi? Tidak akan ada yang milih. Itu pertanyaannya. Open question ya. Pertanyaan. Tapi di Indonesia tidak begitu. Akhirnya kita tidak tahu program presiden ini mau ngapain. Cuman menjadi permainan kata-kata di dalam situ, dan kita melihat makin bodoh orang itu. Ya, dan kita menyangka yang bodoh itu tidak akan dipilih. Ternyata menang dalam hitungan KPU, hitungan Sirekap yang
yang dianggap disamakan dengan quick count. Iya. Hal-hal yang misterius inilah yang orang tuntut. Orang tuntut untuk dibenerin. Ayolah maju dengan hak angket supaya bisa dibongkar itu. Kalau memang tidak ada rekayasa di situ, ya kita harus hargai kemenangan yang menang itu. Kalau tidak ada kecurangan di situ, kita harus lantik dia. Ya. Tapi kalau ada kecurangan dan itu masih terstruktur dan segala macam, ya kita harus memberi peluang juga untuk alternatif yang lain. MK kata orang, ya itu sebuah jebakan yang semua orang tidak akan ada perubahan di situ. Bahkan Majelis Kehormatan MK-nya aja macam Jimli, kita tidak akan bisa punya harapan di situ. Karena ketika seorang Jimli yang ahli hukum, profesor, doktor di situ, dan dia sebagai ketua Majelis Kehormatan menjidang itu, yang dia tahu sebetulnya itu bukan domainnya MK menentukan persyaratan capres cawapres, bukan domainnya MK tapi domainnya DPR. Sebetulnya orang berharap dengan kemampuan intelektualnya Jimli dan kemampuan ilmunya yang tinggi, dia akan bilang ini bukan domainnya MK, maka kita kembalikan kepada DPR. Orang mengharap itu yang dilakukan oleh Jimli, tapi Jimli tidak melakukan itu. Jimli malah membuat keadaan yang tambah runyam karena dia tidak menganulir apa yang sebetulnya bukan domainnya MK. Nah, kalau nanti urusan Pilpres ini dibawa lagi ke MK, orang tidak melihat ada harapan, kecuali ada tekanan dari rakyat banyak untuk MK bisa berlaku adil di situ, menyidang dengan benar, bukan dengan ketakutan. Iya, saya kira begini ya, refleksinya. Ini kan semuanya sebenarnya konsekuensi dari lahirnya struktur dan fungsi kenegaraan baru dari hasil amandemen yang dilakukan pada saat reformasi 1999 sampai 2002. Kalau nggak salah 4 kali atau 5 kali. Saya lanjutkan dulu. Itu tadi lanturan saya ke urusan Pilpres. Belum sampai ke menyentuh berdaulat ya. Baru bicara tentang negara yang berdaulat semu ini. Indonesia masuk ke kategori mana? Kategori yang berdaulat semu ini, yang tidak menentukan sendiri, ya, tidak menentukan apa yang mau dicapainya dalam 5 tahun ke depan. Pendidikannya, kesehatannya, kemakmuran rakyatnya, perumahan rakyatnya, nelayannya, itu segala macam. Ya, yang sekarang nelayannya gurem semuanya, petaninya gurem juga, dan tidak mendapat peluang menjual dengan baik produk-produknya karena orang lebih senang mengimpor pangan, lebih gampang dianggap. Jadi tidak ada perubahan nasib di sini. Nah, dalam urusan ini ya, negara yang berdaulat mestinya punya rencana di sini. Dalam 5 tahun ke depan, selama saya jadi presiden dan bersama kabinet saya, tidak akan ada lagi nelayan gurem di Indonesia. Maka dia akan memberikan alat-alat yang bagus, akan berinvestasi di situ negara ini, ya, dengan kapal-kapal yang bagus, dengan cold storage di dalamnya, yang tidak perlu sampai 40 orang dalam satu kapal, cukup 5, 6, 7, 8 orang saja di situ, dan kapal itu cukup untuk melawan gelombang. Itu bisa minta kepada PT PAL, ya, diproduksi kapal-kapal yang tidak terlalu besar tapi mampu melawan gelombang. Mesinnya bisa dibikinkan oleh Texmaco. Mau bikin mesin apa saja Texmaco bisa bikin. Dan ini kita punya. Dan kemampuan kita di udara juga ada IPTN. IPTN jangan dibiarkan dimatikan karena pesanan negara-negara super power yang tidak ingin kita menjadi Jepang kedua atau Korea kedua atau India kedua atau Cina kedua di Asia. Dimatikannya IPTN, Texmaco, dan PT PAL itu adalah kemampuan kita di udara, laut, dan darat dibunuh oleh
luar negeri, oleh negara-negara superkuasa dan lembaga-lembaga superkuasa supaya kita tidak mampu mandiri. Nah, pemerintah baru yang terpilih ini kita harus uji di dalam 100 hari pertama itu. Apakah dia mampu menghidupkan kembali industri kita ini, ya, kemampuan industri kita di darat, di laut, dan di udara ini. Bagaimana menghidupkan kembali itu? Yang dalam letter of intentnya IMF tidak boleh dibantu di teks maku. IPTN tidak boleh dibantu. Ini milik negara IPTN itu, tapi tidak boleh dibantu. Bank-bank yang bikin kita bangkrut, yang tidak punya empati terhadap rakyat ini dibantu semuanya. Jadi pemamah BLBI yang sampai 650 tahun bersama obligasinya. Itu bisa, tapi teks maku, PT PAL, dan IPTN tidak bisa dibantu oleh negara. Negara ini harus kembali dengan kedaulatannya, membangun industrinya sendiri. Jangan jadi industri maklun yang kita dipesan oleh negara-negara lain, kita mempublikasinya dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh mereka. Ini kita mati kemampuan industri kita. Nah, 5 tahun ke depan, presiden yang terpilih harus mampu itu. Yang kedua harus diuji dengan apakah, ya, karena ada dua. Dulu saya pertanyakan tahun 2022, 2024 apa yang kita mau? Jawabannya dua. Kita mau mengganti presiden atau kita mau merubah nasib. Ya. Kalau kita mau mengganti presiden, calonnya ya ada Prabowo, ada Anies, ada segala macam itu. Kalau kita mau perubahan, calonnya juga ada Anies, ada Rizal Ramli waktu itu sebelum meninggal, kemudian ada Puan Maharani, ada segala macam yang mau perubahan. Nah, ketika kita akhirnya memilih untuk pilpres saja, artinya cuma mengganti presiden. Tapi mengganti presiden pun sebetulnya bukan cuma mengganti orang. Kita harus mengganti sistem ini supaya bisa tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dan pemerintah harus dibuat kuat, tidak tunduk kepada oligarki, konglomerat pemilik duit. Yang sekarang bisa menentukan proyeknya Abuan dari Banten, dari PIK 2 sampai kemana-mana, sampai ke Kalimantan segala macam, menjadi masuk dalam 14 proyek strategis nasional. Ini bagaimana bisa pemerintah melakukan itu? Swasta ini di seluruh dunia ada memang. Biarkan dia berusaha sendiri dengan kemampuannya itu. Kalau dia tidak mampu bertahan, dia mati. Bukan pemerintah membentengi dia, ini proyek nasional maka tidak boleh mati. Ini memiskinkan rakyat yang sebetulnya adalah pemilik negeri ini. Paspornya cuma satu kalau dia punya paspor. Lebih banyak yang tidak punya paspor. Oke. Ya, saya kira banyak perspektif yang disampaikan Dr. Ishak Rafiq soal penilaian beliau mengenai kedaulatan semu yang sesungguhnya kalau diteropong dalam kategorisasi kedaulatan sepenuhnya dan kedaulatan semu, Indonesia termasuk ke dalam kedaulatan semu. Dan tadi beliau merekomendasikan pentingnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tafsir terhadap kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 saya kira juga perlu diteliti kembali, karena Undang-Undang Dasar 45 itu sudah tidak lagi Undang-Undang Dasar 45 sekarang. Undang-Undang Dasar 2002. Ya, 2002. Kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45 adalah kembali dalam arti spiritnya. Jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 menginginkan kemandirian bangsa ini, menginginkan kemakmuran bangsa ini, maka harus dibuat kemakmuran ke situ. Maka Undang-Undang Minerba misalnya yang membuat kita kehilangan Minerba ini kan berhubungan dengan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Minerba bertentangan dengan itu. Dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ini beranjak dari konsep zakat. Konsep zakat ini, zakat tambang itu 20% zakatnya. Ini untuk orang Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Ya, jadi kalau kita punya emas, punya nikel, punya semua barang tambang, pasir kuarsa dan lain sebagainya ini 20%-nya milik rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Dari situlah harus ditanggung
biaya pendidikan mereka, biaya kesehatan mereka, bahkan air dan listrik mereka bisa gratis. Iya. Kalau pemerintah ikut Undang-Undang Dasar 45 dengan konsep awal adalah konsep zakat. Ini kalau presidennya Dr. Esa Rafiq gitu, Ya. kira-kira begitu ini proposal yang ditawarkan Dr. Esa Rafiq Jadi terkait pemerintah dengan ini cuma boleh membagi yang 80%, Iya. boleh 40-40 sama investor ya, Iya. boleh 30, 50, 60, 20 berapapun Iya. yang disepakati. Tapi yang milik rakyat Indonesia harus diwakili oleh satu orang direktur Iya. ya dari independen. Ini milik rakyat Indonesia, tidak boleh diambil oleh siapapun. Sekarang tambang-tambang itu bisa 100% dimiliki oleh investor. Maka kita miskin ini gara-gara itu. Iya, betul. Nah, kita harus mencegah yang itu baru berbahaya. Kemudian undang-undang yang pesanan lagi, undang-undang BPIP yang membuat Islam jadi musuh negara. Ini tidak boleh diteruskan. Nah, pemerintah baru harus mencabut undang-undang ini yang meluruskan yang Sudah disahkan, Pak? meratakan. Sudah meratakan jalan untuk membuat orang tidak bisa lagi mengkritisi hal-hal yang seharusnya menjadi milik dia. Ya, tidak bisa lagi. Nah, tapi ini harus dicabut. Ini tugas pemerintah baru. Jadi undang-undang keormasan yang direvisi, undang-undang BPIP, kemudian undang-undang KUHP, kemudian undang-undang KPK yang direvisi. Betul. Itu yang membuat KPK tidak punya nyali lagi untuk memberantas korupsi, menjadi alat pemerintah untuk menghantam oposisi. Ya, kemudian Omnibus Law, ya, Minerba dan lain sebagainya. Ini undang-undang ini adalah tugas pemerintah baru mencabutnya dalam 100 hari yang pertama. Iya. Baru kita lihat bahwa dia bukan bagian dari proxy war, bukan dikendalikan oleh bisnis-bisnis besar multinasional dari luar yang menggunakan konglomerat dalam negeri sebagai alat lobbynya. Ya. Itu. Kemudian ada lagi kasus-kasus ya, kasus-kasus pencucian uang 349 triliun. Ya, kemudian 357. ya, kemudian ada penyelundupan emas ya yang nilai totalnya itu 369 triliun. Ya, 189 triliun di tahun 2020, 2017-nya 180 triliun. Gila. Kemudian ada bisnis itu PCR ya yang kongsinya Luhut Binsar Panjaitan Bansos. kan dan Erick Thohir. Ini tidak boleh berbisnis ya, bisnis menteri yang bergerak di bidang yang menjadi kewenangannya. Ini adalah penyelewengan, ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Itu menghasilkan bansos 1.000 triliun, 349 triliun Kemenkyu, Taspen 300 triliun. Ya, ini kasus-kasus yang sudah dilaporkan ya, sudah dilaporkan, tapi tidak sampai ke pengadilan. Ya, tapi kemudian kejar terus pengangsiran direktur institut itu. Iya. Dok, itu tugas DPR dan tugas ahli-ahli hukum kita. Bukan ya kita institut. yang ngejar DPR. Ya, harus. Itulah sebabnya DPR itu dibikin. Berarti harus ada revolusi rakyat ini. Dulu. Ini DPR ini tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, tugas DPR itu harus bilang gitu. Itu 349 triliun sita buat negara. Yeah. Di situ ada duit untuk membuat rakyat kita ini aman pendidikannya. Yeah. Jadi luar biasa ini presiden yang dicatat oleh beliau ini. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah baru. Maka pilihannya itu pilih presiden atau perubahan. Kalau mau perubahan nasib sebetulnya lain caranya. Ya, yang tadi Ustadz ngomong itu pilihannya itu. Oke, dokter, saya kira bisa ditangkap ya apa yang disampaikan oleh dokter. Bukan ditangkap lagi, sangat. Saya melihatnya ada 100 hari yang harus dikerjakan oleh presiden baru. Silakan Ustaz Irwan Saifullah. Di bagian akhir ini, apa ini yang penting mau dikonsolidasikan ini? Yang disampaikan oleh Dr. Esa ini sudah sangat terang benderang bagaimana Indonesia ini betul-betul ya tidak memiliki kekuatan, bahkan dikatakan oleh beliau kedaulatannya ini semu. Berarti apa yang dikatakan oleh pengamat atau juga oleh peneliti-peneliti bahwa neo-imperialisme yang ada di negeri ini sudah betul-betul nyata.
dan merupakan hasil dari ya politik proxy war tadi. Ya. Nah, maka dengan begitu ya Allah, begitu bejibunnya tadi ini ya Masalah. perampokan yang dilakukan tadi itu. Ya, demikian juga kalau kita lihat itu kenapa perampokan tadi itu terjadi, bukan hanya korupsi, ini perampokan berarti uang negara dan kekayaan alam yang begitu ya melenggang atau istilahnya dikasih karpet merah gitu. Ini karena kekuatan. Karpet emas, bukan karpet merah ini. Karpet emas. Lebih ya Allah. Nah, ini karena kekuasaan sekarang ini sudah menjadi diktator ini. Nah, kenapa? Ya ini harus dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memaksakan bahwa dia itu memang harus memberikan karpet emas tadi kepada oligark, kepada pemilik proksi, kepada agen-agen yang memiliki proksi itu. Apa yang seharusnya dilakukan rakyat sekarang? Nah, yang harus dilakukan rakyat yang dikatakan oleh perubahan. Dan ini juga persis yang disampaikan oleh Samuel Huntington bahwa ya politik proxy war yang sekarang ini dilakukan oleh negara-negara besar itu sesungguhnya terbongkar. Ya, mereka sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah sehingga banyak melakukan ya eksploitasi di negara-negara yang lain untuk menutupi ya kesulitan problem seperti Amerika, hutang yang paling besar di muka bumi ini hampir sekitar 520.000 triliun. Coba pengangguran itu cukup tinggi juga. Demikian juga ya bunga bank juga masih tinggi sehingga terjadi kesulitan, terjadi krisis yang sangat luar biasa. Bahkan Eropa sudah masuk pada krisis. Jepang, Inggris ya ini akan ke Brasil juga. Nah, maka dikatakan oleh Samuel Huntington ya semua ya kejahatan ekonomi, kejahatan politik bahkan dilindungi oleh kejahatan militer ini ya diketahui oleh masyarakat dunia. Maka masyarakat dunia ini akan melakukan perlawanan dan perlawanannya itu sudah sampai ke tingkat peradaban, bertanya sesungguhnya yang dilakukan oleh Amerika ini nolong negara lain tidak? Yang dilakukan oleh Cina ini menolong atau sebetulnya dia ini membunuh gitu. Nah, ini adalah dari sisi ideologinya, dari sisi peradabannya. Ya, jadi pasti akan terjadi pertarungan peradaban, katanya Samuel Huntington. Clash of Civilization. Nah, disitulah dia memprediksi yang akan bertahan nanti ini Amerika akan bertahan, namun dia akan ya akan oleng gitu. Muncul di situ Indochina, muncul juga India. Dan muncul kaum muslimin ini sudah diperas, sudah dirampok, sudah ditindas, sudah dijajah, maka dia menyadari sesungguhnya ideologi Islam, peradaban Islam, kebijakan Islam itu dimiliki. Dan umat harus bersatu di dalam naungan Islam atau khilafah menurut Samuel Huntington. Maka di Indonesia ini perubahan yang namanya proxy war itu sudah nyata sejak tahun 2002 itu sudah diamandemen berapa kali memberikan karpet emas tadi. Kurang apa lagi itu? Ya, yang menjadi proxy itu semuanya sudah menjadi jongos atau menjadi ya budak-budak dari pemilik proxy tadi. Nah, maka menghendaki perubahan. Ada yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 asli karena disitulah nuansanya Islam. Tapi ini sudah diubah sekarang menjadi kapitalis murni. Untuk mundur lagi ini atret berat barangkali. Ada juga yang menawarkan tengah-tengah antara kapitalis dan sosialis. Tapi muncul sekarang era-era ini adalah oposisi atau parlemen rakyat dan partai-partai Islam ini lagi bergairah. Termasuk juga para ulama, para aktivis ketika dia ditangkap, ketika dia dipenjara, ternyata dia tidak berkhianat, lurus lagi. Karena hanya sekedar dia ingin memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia ingin menjelaskan bahwa Al-Quran ini di atas ayat-ayat konstitusi. Nah, nuansa itu, gerakan itu, motivasi itu, harapan itu ada gitu, Cak Selamat. Ya, nah ini yang harus terus digelurakan. Apalagi beliau ini sebagai
termasuk intelektual ya akan merancang konsep bagaimana tata kelola negara untuk menjadi kedaulatan yang sepenuhnya. Nah, Islam memiliki itu sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam. Ini yang harus kita tawarkan karena yang ada itu hanya sistem politik kapitalis, sistem politik sosialis, sistem ekonomi kapitalis, sistem politik sosialis. Nah, yang ketiga katanya Samuel Huntington ini ada Islam. Nah, yang Islam inilah salah satunya kekuatannya. Maka di situ undang-undangnya adalah berasal dari syariat Islam, dari Allah SWT, tidak bisa dibeli. Kalau kapitalis dan sosialis, undang-undangnya berasal dari manusia, bisa dibeli, bisa dibujui kayak sekarang ini dengan politik omon-omon ini, ya gitu ya. Nah, jadi politik Islam itu ya dengan asyah dari syar'i, dengan undang-undang berasal dari Allah SWT ini otomatis ya memutus proxy war tadi, memutus oligarki, memutus kekuatan-kekuatan asing. Nah, persis yang digambarkan Samuel Huntington tadi, terjadi pertarungan ya ideologi peradaban atau tata kelola negara. Di situ yang menonjol. Ya, katanya si Sujiwo Tejo, sebetulnya negara itu gak apa-apa. Ya, dipimpin maling, dipimpin pencuri, wis gak apa-apa. Sing penting adil dan makmur, gitu loh. Berarti dipimpin komunis PKI gak apa-apa, sing penting adil. Loh, berarti dipimpin Islam ya dipimpin syariat Islam lebih bagus lagi, berasal dari Allah. Nah, apalagi tentu mengandalkan pengelolaan sumber daya alam, bukan hutang atau pajak. Siapa yang tidak merindukan? Nah, ini yang juga dikatakan oleh para ekonom termasuk Adam Smith, yang namanya negara yang tinggi ya produktivitasnya itu ketika bunga bank itu zero. Nah, itu hanya Islam yang memiliki itu, Selamat. Apalagi goncangan-goncangan keuangan tidak akan terjadi karena mata uangnya emas dan perak. Nah, jadi saya pikir perubahan-perubahan itu sudah ada di tengah-tengah masyarakat dan sudah dicoba. Tinggal satu yang belum dicoba, yakni Islam. Dan tadi dikatakan oleh beliau tertuduh. Ya, sekarang ini lagi menggeliat ini. Karena tuduhan-tuduhan tadi itu hanya sekedar ghosting saja, alias bujuk-bujukan saja. BPIP, BNPT, bujuk-bujukan saja. Kenapa pemilu ini tidak ditangkep-tangkepi yang ya itu harusnya BPIP dan BNPT itu harusnya tugasnya, tapi tidak dikerjakan. Begitu Presiden PKD. Iya. Saya pikir jelas. Terima kasih. Yang Dr. Ihsan Rafiq. Ya. Memang dinaskan oleh Allah SWT perubahan itu ternyata perubahan peradaban. Iya. Sumbernya peradabannya itu benar, maka orangnya pasti benar. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ya, akan selalu itu memusuhi orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani hatta tattabi'a millatahum, hingga kalian itu mengikuti milah-milah, sembahan-sembahan peradaban mereka. Ternyata bukan perang fisik ini, peradaban. Persis Samuel Huntington tadi. Baru kalau ndak mau nurut tadi dicokok, gitu. Terima kasih Dr. Ihsan Rafiq karena keterbatasan waktu. Semoga perbincangan kita malam ini di bulan Ramadan sebagai ekspresi kita untuk memperhatikan persoalan yang sekarang ini ada sebagai bentuk keyakinan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi tadi pembahasan mengenai proxy war, betapapun ini akan menjadi sebuah catatan penting yang harus diperhatikan. Kalau mengambil istilahnya Dr. Ihsan Rafiq, 100 hari pemerintahan baru nanti harus memperhatikan hal-hal yang mendasar, terutama bagaimana mewujudkan kedaulatan hakiki, bukan kedaulatan semu. Ini tantangan yang
mesti harus dipikirkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya para pemirsa. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ishak Rafiq yang sudah hadir bersama kita, Ustaz Irwan Saifullah yang mendampingi Dr. Ishak Rafiq yang penuh dengan semangat sampai menggelegar dengan keterbatasan waktunya. Itu Siratal Mustaqim. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter, terima kasih Ustaz Irwan Saifullah. Terima kasih semua.